Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Fahmi Rizaldi, yang kedua, Arla Ananda Putri, dan yang terakhir, Hilda Satriani. Di sini kami akan membahas materi tentang implikasi etika dalam fungsi internal bisnis Islami pada fungsi produksi dan fungsi MSDM, dan implementasi etika dalam rantai bisnis pada produsen dan distributor. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas atau Ijtihad, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai bisnis. Di antaranya, Surah Al-Baqarah ayat 282, Surah An-Nisa ayat 29, Surah At-Taubah ayat 24, Surah An-Nur ayat 37, Surah Fatir ayat 29, Surah As-Saff ayat 10, dan Surah Al-Jum'ah ayat 11. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha atau bisnis. Namun, dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha. Di antaranya, yang pertama, proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib. Yang kedua, rezeki yang dicari haruslah rezeki yang halal. Yang ketiga, bersikap jujur dalam menjalankan usaha. Yang keempat, semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat, atau fastabikul khairat. Yang ketujuh, tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan. Yang kedelapan, menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri. Implementasi etika dalam fungsi internal bisnis Islami. Fungsi internal dalam bisnis Islami ada 5. Yang pertama, fungsi produksi. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang ketiga, fungsi pemasaran. Yang keempat, fungsi keuangan. Dan yang kelima, fungsi akuntansi. Yang akan kita bahas adalah fungsi produksi dan fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah etika dalam fungsi produksi. Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan, menurut Kordowi tahun 1997. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan fauna dan flora. Dua hal ini dalam konteks ekonomi disebut dengan sumber daya alam. Di dalam proses produksi akan melibatkan berbagai jenis sumber daya sebagai masukan dalam proses produksi. Di antaranya adalah material, informasi, energi, maupun tenaga kerja. Aktivitas produksi meliputi yang pertama, produk apa yang dibuat. Yang kedua, berapa kuantitas produk yang dibuat. Yang ketiga, mengapa produk tersebut dibuat. Yang kelima, yang keempat, di mana produk tersebut dibuat. Yang kelima, kapan produk dibuat.
Yang keenam, siapa yang membuat? Dan yang ketujuh, bagaimana memproduksinya. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui apa yang diharamkannya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Qardawi adalah ada dua. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, yang kedua mewujudkan kemandirian umat. Fungsi internal yang kedua yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Etikanya adalah dalam pandangan Islam bahwa manusia itu hidup tidak hanya di dunia saja. Namun setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebutuhan manusia Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan tertinggi yang menurut Maslow dikenal dengan self-actualization. Pemenuhan kebutuhan kehidupan setelah dunia akhirat dengan urusan transendental, maka kebutuhan tertinggi manusia Islam adalah mewujudkan self-transcendence. Implementasi etika dalam rantai bisnis. Dalam berbisnis, Rasulullah telah mengajarkan untuk berbisnis yang baik. Dalam rantai bisnis terdapat di antaranya 3 pelaku ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Kali ini kita akan membahas etika dalam lingkup produsen dan distributor. Etika dalam lingkup produsen. Produsen adalah orang yang produksi barang mentah menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dijual. Produsen juga harus mengimplikasikan etika-etika yang baik dalam proses produksinya, yaitu diantaranya: pertama, kejujuran. Kejujuran adalah prinsip esensial dalam bisnis. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Quzwani, yang artinya tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Kedua, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Ketiga, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Keempat, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kelima, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa yang berlaku. Tidak boleh memanipulasi kualitas barang hanya demi keuntungan perusahaan sehingga dapat merugikan pihak lain. Keenam, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang dibuat atau diperdagangkan. Ketujuh, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedelapan, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, etika dalam lingkup distributor. Hakikatnya, etika ekonomi yang selayaknya dijalankan oleh distributor adalah menyebarkan barang dan jasa secara adil dan merata ke semua wilayah agar tercukupi kebutuhannya dengan harga yang relatif sama dan terjangkau. Adapun beberapa etika yang harus dilakukan oleh distributor adalah: pertama, menjaga dan melindungi kepentingan perusahaan. Kedua, memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh distributor dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Ketiga, menerapkan dan mengatur standar etika berbisnis dan bertanggung jawab. Keempat, menegaskan pentingnya hubungan antara sesama distributor dengan meningkatkan kerukunan dan mengatur prinsip-prinsip utama dalam kegiatan sebagai distributor. Kelima, menyatakan hak, tugas, dan kewajiban para distributor dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis perusahaan sesuai tujuan kode etik dan peraturan yang berlaku di perusahaan. 私は私、あなたはあなたと夢言ってた、そんな気もするわ。
グレーのジャケットに